Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devina Maharani. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai apakah pelaku bullying bisa dipenjara. Akan tapi sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali menyayat hati, yaitu bullying di sekolah. Sebuah fenomena yang sayangnya masih terus menghantui anak-anak di sekolah. Padahal seharusnya setiap orang itu berhak untuk merasa aman, nyaman, dan bahagia di lingkungan belajarnya. Selain itu juga, masih banyak orang tua yang berpikir, itu kan cuma kenakalan anak-anak remaja pada umumnya, atau itu kan cuma bercandaan biasa. Tapi faktanya bullying itu jauh lebih serius dari itu. Dampaknya bisa sangat mendalam dan menimbulkan luka yang berkepanjangan baik secara fisik maupun mental. Karena bullying sejatinya merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat dan dilakukan secara berulang-ulang terhadap korban. Menurut WHO atau World Health Organization, sekitar 1 dari 3 siswa di seluruh dunia mengalami bentuk bullying. Sedangkan di Indonesia, dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, kasus bullying ini masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022, lalu di tahun 2021 ada 53 kasus dan di tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 FSGI ini mencatat kasus bullying di satuan pendidikan sepanjang tahun 2023 itu mencapai 30 kasus. Bullying juga bukan hanya secara verbal seperti mengejek dan menghina, melainkan ada berbagai bentuk bullying lainnya, yaitu terdapat bentuk bullying secara fisik, contohnya memukul, menendang, mendorong, merusak barang. Bahkan bisa juga dalam bentuk sosial, yaitu seperti mengucilkan, menyebarkan gosip, memfitnah, dan bentuk bullying yang terakhir itu dinamakan cyber atau cyberbullying. Nah, teman-teman, cyberbullying ini bentuk bullying yang dilakukan melalui media sosial, pesan singkat, atau email. Gitu. Kasus bullying bisa menimbulkan luka mendalam bagi korban, seperti dampak psikologis, dampak akademik, dampak fisik. Dampak psikologis itu seperti rasa cemas, takut, depresi, menarik diri dari pergaulan, bahkan dalam kasus ekstrim bisa memicu keinginan bunuh diri. Yang kedua, dampak akademik. Dampak akademik itu seperti penurunan prestasi belajar, malas sekolah, hingga putus sekolah. Yang ketiga, itu ada dampak fisik. Dampak fisik itu seperti luka-luka akibat kekerasan, gangguan tidur, hingga masalah kesehatan lainnya. Maka, bagi teman-teman yang mengalami bullying juga harus berani untuk memberitahu kepada orang tua dan bisa juga melaporkan kepada guru yang di sekolah. Kemudian, bagaimana untuk para pelaku? Apakah dia bisa mendapatkan hukuman yang bisa memberikan efek cerah? Dan apakah pelaku bullying ini bisa dipenjara? Jawabannya bisa ya teman-teman. Pelaku bullying ini bisa saja dipenjara, namun tergantung pada tingkat keparahan tindakan yang telah dilakukannya, dampak yang ditimbulkan, dan undang-undang yang berlaku. Bullying sendiri bukanlah tindakan pidana spesifik yang terdaftar dalam banyak sistem hukum. Namun, tindakan yang merupakan bagian dari bullying seperti penganiayaan, pengeroyokan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong atau hoaks, pemerasan, atau bahkan ujaran kebencian, itu semua merupakan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum. Jadi, kapan pelaku bullying bisa berujung ke penjara? Nah, pelaku bullying bisa berujung ke penjara jika menyebabkan beberapa hal pada korban.
Yang pertama, jika menyebabkan luka fisik serius atau kematian pada korban. Yang kedua, itu jika melibatkan kekerasan atau pengeroyokan. Yang ketiga, itu jika adanya unsur pemerasan atau pencurian. Yang keempat, jika menimbulkan gangguan mental dan trauma berat pada korban dan ada bukti-bukti bahwa tindakan pelaku secara langsung berkorelasi dengan kondisi tersebut, maka pelaku bisa saja dituntut. Yang kelima atau yang terakhir, itu jika melibatkan penyebaran konten ilegal atau pelecehan seksual. Selain hal-hal yang melibatkan pelaku bullying bisa dipenjara, selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah korban, karena penting untuk diingat bahwa proses hukum membutuhkan bukti yang kuat. Maka korban atau keluarga korban harus berani melaporkan, mengumpulkan bukti seperti rekaman, screenshot percakapan, kesaksian saksi, atau laporan medis, dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Setiap kasus bullying memiliki kompleksitasnya sendiri, namun pesan utamanya jelas. Di sini tindakan bullying memiliki konsekuensi hukum yang serius dan pelaku bisa saja menghadapi jeruji besi jika tindakan mereka itu melanggar hukum pidana. Hal ini adalah pengingat penting bagi kita semua untuk selalu berpikir sebelum bertindak dan menciptakan lingkungan yang aman serta saling menghormati. Oleh karena itu, mari kita bergandeng tangan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif bagi setiap anak. Karena setiap senyum mereka adalah masa depan bangsa. Sekian dari video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video pembahasan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.